Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil amma ba'd. Kembali kita melanjutkan episode tausiah Jumat kita untuk mengisi sholat Jumat yang biasanya kita mendengarkan khutbah. Karena dalam situasi pandemi, maka kita ganti dengan tausiah Jumat yang kali ini masih melanjutkan tentang hadis-hadis keutamaan membaca atau mempelajari Al-Quran. Sekarang kita lanjutkan ke hadis yang ketiga. Ya, ini kita merujuk kepada kitab atau buku ya yang setelah kita, yaitu Al-Arba'un Al-Qur'aniyah, Al-Arba'un Al-Qur'aniyah ya, yang syarahnya ditulis oleh Dr. Syekh Muhammad Al-Husaini Farad Sayyid Ahmad, kawan kami, dan kita terjemahkan. Sekarang kita masuk hadis yang ketiga. Al-haditsus sadis, syafa'atul Qur'an li ashabihi yaumal qiyamah, yaitu syafaat Al-Quran bagi pembacanya pada hari kiamat nanti. An Abi Umamah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat nanti sebagai syafaat bagi pembacanya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim An-Nasaiburi, yaitu seorang perawi hadis yang mengarang salah satunya kitab Sahih Muslim yang wafat pada tahun 263 Hijri. Nah, apa yang dimaksud hadis ini? Ya, kita sudah maklum bahwa syafaat itu ada dua macam. Yang pertama, syafaat yang hak, syafaat yang benar. Misalnya di Al-Quran disebut bahwa siapa yang akan memperoleh syafaat kelak di yaumil qiyamah itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzinalah. Salah satunya gitu. Maka syafaat yang benar itu Allah ridho dengan yang memberi syafaat, ridho dengan yang diberi syafaat, gitu ya. Terus kemudian juga Allah ridho dengan apa yang dilakukannya. Nah, salah satu bentuk syafaat atau pihak yang diberikan izin oleh Allah untuk dapat memberi syafaat adalah Al-Quran, di mana Al-Quran Al-Karim nantinya akan menjadi syafaat, pemberi syafaat atas izin Allah terhadap sahibnya. Li ashabi itu bisa pembacanya, bisa yang mempelajarinya, bisa yang maksudnya adalah mencintainya. Membacanya pun bisa juga membaca baik melalui hafalannya, murojaah, maupun membaca melalui mushaf. Bahkan yang sedang dalam belajarnya, kalau sungguh-sungguh, maka Al-Quran akan menjadi syafaat pada nanti hari kiamat. Memang ada juga syafaat yang disebut syafaat batil, syafaat yang tidak akan berlaku, tidak mungkin itu bisa diterapkan pada hari kiamat nanti itu. Misalnya apa? Di Al-Quran misalnya di surah 2 ayat 48 Allah berfirman, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbal minha syafa'ah. Hendaklah kalian takut pada hari di mana tidak akan bisa saling menolong, saling membantu, dan pada hari itu syafaat tidak diterima. Maksudnya syafaat itu pertolongan yang dilakukan oleh orang-orang yang durhaka, orang-orang yang zalim, ya, tidak bisa memberi syafaat untuk apalagi hal-hal yang buruk. Kalau di dunia kan mungkin bisa saja, contoh misalnya
Kalau ada seorang atasan, ya, dia punya kerabat atau saudara atau keluarga yang sebetulnya tidak layak untuk mendapatkan pekerjaan di instansinya itu, tapi karena dia sebagai atasan penentu kebijakan, maka atas syafaatnya, bantuannya, pertolongannya, kerabatnya tadi bisa masuk. Nah, ini contoh syafaat yang batil. Kalau di dunia seperti itu bisa berlaku, tapi kalau di akhirat tidak bisa yang seperti itu. Yang ada adalah syafaat yang hak, yang benar, yang atas izin Allah, atas ridha Allah baru bisa berlaku. Nah, salah satu sekali lagi yang di samping tentu saja Rasulullah SAW adalah yang akan memberi syafaat apa? Al-Quranul Karim. Maka sudah sewajarnya kalau kita berikhtiar untuk senantiasa berkhidmat kepada Al-Quran. Baik, kemudian yang ketiga, hadis yang keempat, maaf ya. Hadis yang keempat adalah al-hadits ar-rabi'. Hadis yang keempat itu an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mathalul mu'min alladhi yaqra'ul qur'ana kamathil udrujah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun, ya. Wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul qur'an kamathalit tamrah la riha laha wa ta'muha حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها الريح وطعمها مر. Hadis ini muttafaq alaih, artinya hadis yang disepakati kesahihannya oleh dua imam hadis besar, yaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya. Seperti kita ketahui Imam Al-Bukhari yang wafat tahun 256 Hijri, ya, dan juga dengan Imam Muslim, ini adalah dua ulama hadis yang sangat masyhur. Bahkan saking hebatnya Imam Ibnu Shalah sampai mengatakan dalam kitabnya Muqaddimah Ibnu Shalah itu beliau menyampaikan apa? As-sahhul kutub ba'dal Qur'an as-sahihain. Kitab yang paling sahih, ya, paling benar setelah Al-Qur'anul Karim itu adalah sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Baik, apa makna hadis ini? Rasulullah SAW membuat perumpamaan tentang orang-orang mukmin yang membaca Al-Quran. Ya, perumpamaan orang yang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti buah udrujah, ya, yang harum baunya dan enak rasanya, wangi baunya, pokoknya seger itu. Nah, apa itu buah udrujah? Ini biasanya ada yang menyebutkan itu jeruk, lemon dan seterusnya. Tapi ya sudah, terus pokoknya kita maknai ini sebuah buah, ungkapan yang menunjukkan buah itu baunya harum dan rasanya enak, rasanya manis, bagus itu. Itu untuk perumpamaan orang mukmin yang suka membaca Al-Qur'an. Dan orang mukmin yang tidak suka atau tidak pernah membaca Al-Qur'an itu diumpamakan seperti tamr, kurma, ya. Tidak ada baunya, kurma nggak ada baunya, tapi enak rasanya. Nah, jadi salah satu keistimewaan orang yang baca Al-Quran itu akan senantiasa mendatangkan kedamaian bagi sekelilingnya, dipandang itu enak dan seterusnya gitu. Nah, orang yang munafik yang membaca Al-Quran, ini ada orang munafik misalnya, suka baca Al-Quran misalnya. Oh ada ya, ya mungkin saja ada gitu ya. Itu diumpamakan seperti buah raihanah. Ini baunya harum tapi rasanya pahit. Berarti apa? Ya lahiriahnya baik, tapi ternyata hakikatnya tidak baik. Sebaliknya orang munafik yang tidak suka membaca Al-Quran atau tidak baca Al-Quran itu seperti buah hangdolah, tidak ada baunya sama sekali dan rasanya pun pahit. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kita merujuk kepada hadis yang atau perumpamaan yang pertama tadi, maka seorang mukmin seyogyanya senantiasa menyediakan waktu untuk dapat berinteraksi dengan Al-Quran sehingga kemudian akan menjadi sebuah kebaikan bagi lingkungannya dan bagi para yang berinteraksi atau orang-orang yang senantiasa bergaul dengan yang bersangkutan tentu saja akan merasa nyaman, mendatangkan kebaikan. Ini dua hadis yang menunjukkan keutamaan mengapa kita harus berkhidmat, berusaha mencintai Al-Quran, terlebih di bulan Ramadan seperti sekarang ini. Mudah-mudahan kita bisa lebih istiqomah dalam berinteraksi, berkhidmat,
belajar, membaca, dan terlebih penting adalah mengamalkan isi petunjuk Al-Quran, sehingga kita dicatat oleh Allah sebagai sahibul Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.